Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Untuk mengingatkan ya, materi pertemuan sebelumnya kita kalau sampai di diskoneksi senyawa flavonoid alkon ya, kemarin untuk penyegaran saja. Kemarin kita melakukan mempelajari ya diskoneksi senyawa perangan dasarnya seperti ini, kemudian kita diskoneksi di sini, dan untuk senyawa yang ini jadi superfenon dan turunannya, ini benzaldehid dan turunannya satu katakan itu ya. Ini acetophenon turunannya dan turunannya, dan ini benzaldehid dan turun. Nah, senyawa-senyawa turunan benzaldehid kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa turunan benzaldehid ini banyak didapatkan dari sintesis ya material awalnya, itu dari bahan alam. Oke. Tetapi kan sekali lagi ini didapatkan juga dari hasil sintesisnya. Tidak ada senyawa yang langsung ditemui dari bahan alam itu langsung seperti ini benzaldehid. Ini kita hari ini, fokus kita hari ini akan membahas bagaimana proses sintesis, proses isolasi, proses sintesis dari bahan alam tersebut sehingga dapat didapatkan senyawa turunan benzaldehid tersebut. Oke, kita mulai dulu dari yang paling sering digunakan, itu adalah eugenol. Eugenol. Nah, kemarin ini juga seperti dijawab oleh salah satu mahasiswi, bagaimana cara mensintesis vanilin dari eugenol. Makanya, vanilin ini adalah salah satu senyawa turunan benzaldehid ya. COH. Vanilin itu kurang lebih seperti ini ya, vanilin. Eugenol sendiri didapatkan dari salah satu minyak ciri seperti ini. Eugenol ini sebenarnya ini terdapat di berbagai macam ya minyak atsiri, tetapi yang paling banyak ya, yang paling banyak itu terdapat di minyak cengkeh ya. Ini dari minyak atsiri cengkeh. Nah, ini minyak atsiri cengkeh. Nah, kemudian
ada bagian dalam senyawa tersebut atau gugus dalam senyawa tersebut, gugus yang ini yang paling memungkinkan untuk dimodifikasi, ya, memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi gugus aldehid. Sebenarnya tentu saja gugus hidroksil di sini juga memungkinkan, tapi kan gugus hidroksil ini nantinya juga akan digunakan, ya, akan digunakan sehingga apa dimodifikasi, sedangkan gugus yang di sini ini tidak digunakan. Oke, kemudian yang menjadi permasalahan, nah, yang seharusnya sudah kalian dapatkan jawabannya di video yang hari Sabtu, ya, hari Sabtu atau hari Jumat. Kemarin saya berikan kan ada beberapa reaksi dasar dari senyawa aromatis. Di sini, ya, di sini kita bisa gunakan. Oke, kita langsung saja. Nah, dan tentu saja sudah banyak penelitian yang melakukan modifikasi struktur seperti ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan karena gugus karbonil di sini, gugus karbonil di sini adalah gugus yang langsung terikat di gugus aromatisnya, sehingga tentu saja yang kita modifikasi adalah, ingat ya, ikatan yang paling mungkin untuk bisa dimodifikasi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa ikatan di sini ya, 1, 2, 3. Katakan ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Yang paling mungkin kan yang ini 3. Tetapi yang kita inginkan ada di C nomor 1 dari senyawa aromatis. Maka ini tidak memungkinkan. Ini berada di C nomor 2 gitu ya, si ikatan rangkapnya ini. Nah, maka kita harus membuat bagaimana caranya agar si ikatan yang akan kita modifikasi, yang akan kita rubah itu berada di atom yang ingin kita rubah. Nah, kalau ini di sini berarti bagaimana caranya agar ikatan rangkapnya itu berpindah ke sini. Itu adalah hal yang pertama harus dilakukan. Nah, kemudian setelah itu kita berpikir reaksi apa yang cocok. Nah, reaksi yang cocok di berbagai macam penelitian, reaksi pemindahan ikatan rangkap itu ada yang disebut dengan reaksi isomerisasi. Nah, reaksi isomerisasi ini, ya, pemindahan ikatan rangkap isomer, ya, isomerisasi ini bisa dilakukan dengan beberapa katalis. Ya, pada dasarnya hanya 2 katalis utama. Kalau tidak asam, ya gunakan basa. Nah, kalau tidak asam ya basa. Asam itu ya banyak ya, ada asam lewis, ada asam kuat, asam lemah, ya. Dan basa juga ada basa lewis, basa kuat, basa lemah, ya. Nah, yang perlu kita tepatkan, ya, itu adalah yang paling cocok dengan senyawa yang akan kita gunakan. Nah, di sini senyawa yang kita gunakan ini menurut strukturnya, ya, kalau kita gambarkan di sini, kan di sini ada 2 hidrogen, ini ada 1 hidrogen, ini ada 1 hidrogen, ya. Agar si ikatan rangkap ini bisa pindah ke atas, ya, agar ini bisa pindah ke sini, tentu saja harus ada alasannya, tidak mungkin tiba-tiba bisa pindah. Nah, alasan utama tentu saja harus, yang paling logis adalah bagaimana bisa mengusir hidrogen dari sini.
Kenapa? Karena dengan hilangnya hidrogen di sini, maka ikatan antara C dengan H di sini bisa digunakan untuk membuat sebuah ikatan rangkap baru di sini, sehingga ikatan rangkap di sini bisa mengambil hidrogen di sini untuk menjadi ikatan baru dengan hidrogen. Oke, contoh. Nah, katalis yang paling mungkin untuk mengikat hidrogen tentu saja adalah katalisnya basah, ya. Oke, so, ya, jadi lebih ke mekanisme ini, apa? Ya, nah, oke, ini, ya, ini, oke, 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 oke. Kita di sini ada basah, amin, ya. Maka dia akan cenderung mengambil H di C nomor 1. Kenapa? Kenapa? Karena H di sini adalah yang paling asam. Kenapa H di sini yang paling asam? Tentu saja karena dia terikat pada C yang terikat pada C aromatik. Ingat, C aromatik itu adalah C yang penarik elektron. Mil, kemudian katanya pindah ke sini, dan ini mengambil hidrogen sehingga terbentuk oke, ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ini yang disebut dengan karena isomerisasi, maka ini kita sebut isoeugenol. Pada dasarnya senyawa yang seperti ini tentu saja lebih stabil, ya, isoeugenol lebih stabil daripada eugenol. Kenapa? Karena ada ikatan lengkap yang konjugasi, ya, lebih panjang. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengetahui reaksi-reaksi apa, reaksi isomerisasi itu cocoknya dengan katalis apa? Tentu saja tadi disesuaikan dengan struktur, ya, struktur senyawa yang kita reaksikan. Nah, reaksi-reaksi seperti ini pada dasarnya sudah banyak, tadi saya katakan sudah banyak diteliti. Ada beberapa artikel, ya, artikel jurnal yang fokus membahas ini. Nanti akan saya bagikan di Google Classroom, ya. Ini ada kemarin saya baca itu review khusus pada reaksi isomerisasi alkenyl benzen. Nah, ini berarti kan ini alkenyl benzen itu ini, ya. Alkenyl benzen dan turunannya, ya, tentu saja termasuk isogenol, eugenol, safrol, kemudian kemarin kita juga ada andesaldehyde, anetol, gitu, ya. Nah, ini semuanya masuk di situ. Nanti akan saya sharekan materinya, akan saya sharekan jurnalnya. Kemudian yang menjadi tugas kalian di minggu ini fokus ke situ saja, ya. Fokus ke hari ini, fokus ke reaksi isomerisasi alkenyl benzen. Nah, tugas kalian adalah membaca jurnal tersebut.
jurnal tersebut, kemudian buat resume. Resumenya gak usah panjang-panjang, cukup maksimal 5 halaman ya. Dan fokus ke katalis yang cocok untuk reaksi isomerisasi dari A. Saffron, kemudian B, tadi eugenol sudah, miristisin ya, miristisin, kemudian C, anisaldehid, bolehlah saffron ya, saffron. Nah, 4 saja ini ya. Ini karena saya pilih 4 ini karena ini adalah senyawa-senyawa yang memang asli dari bahan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini yang paling penting adalah kita harus mencintai produk Indonesia, dan ini jelas adalah produk Indonesia ya. Ini orang kita pun mampu untuk isolasi ini dengan mudah gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga untuk materi besok di hari Jumat akan saya sharekan materi mengenai ini lanjutan reaksinya mengubah gugus alkena menjadi aldehida. Nah, nanti akan bacakan beberapa artikel yang cocok untuk reaksi-reaksi tersebut. Itu ya. Kemudian pengumpulannya maksimal hari Jumat lah ya. Jadi Jumat ketika kuliah kita sudah tidak bingung lagi mengenai reaksi isomerisasi. Jadi Jumat itu sudah dikumpul ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Fokus kita kembali pokoknya masih berkutat di situ ya, di bagaimana cara kita mensintesis senyawa yang berkhasiat sebagai obat dari senyawa turunan karbon. Kita fokus biar kita lebih paham, kita fokuskan di beberapa step reaksinya gitu ya. Dan modifikasi kali ini lebih ke reaksi isomerisasi. Di artikelnya akan saya sharekan di Google Classroom untuk kalian baca. Artikelnya bagus sekali. Ini supaya jadi referensi ketika saya membuat sebuah jurnal juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.